Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Nya dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum memulai pelajaran hari ini, saya harap semua murid ambil waktu untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita mulai pelajaran hari ini. Saat ini kita berada di semester 2 di bab yang ke-9 dengan tema Tantangan Iman Masa Kini. Hal pertama, kita akan membahas tentang tantangan iman masa kini. Manusia masa kini berhadapan dengan berbagai persoalan yang tidak sederhana di berbagai bidang kehidupan. Ada sebuah blog, penulisnya adalah Andi Eka, mengelompokkan ada 4 tantangan yang dihadapi oleh remaja masa kini, yaitu yang pertama, teknologi. Teknologi khususnya yang berkaitan dengan teknologi komunikasi dan informasi adalah berkat yang diperoleh manusia dalam rangka membantu manusia menjalani hidup lebih efisien. Teknologi juga menolong manusia untuk menyebarkan ilmu pengetahuan serta berbagai upaya kemanusiaan demi kepentingan umat manusia. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat menyebabkan berbagai penyimpangan moral dan etika yang cenderung menyederhanakan kemanusiaan, termasuk di dalamnya nilai-nilai etika dan moral. Melalui internet, manusia dapat memperoleh berbagai macam informasi yang positif dan negatif. Salah satu aspek negatif adalah pornografi yang ditenggarai menjadi penyebab timbulnya berbagai penyimpangan maupun kejahatan seksual di kalangan remaja. Waktu yang seharusnya dipakai untuk melakukan banyak hal positif banyak tersita oleh aktivitas di dunia maya dan game. Hubungan antara sesama pun jadi kering karena orang lebih cenderung berkomunikasi di dunia maya. 2. Akademik. Tuntutan dalam dunia pendidikan amat tinggi dan cenderung menempatkan remaja dalam tekanan. Banyak tuntutan kepada mereka untuk dapat nilai tinggi di sekolah, lulus dengan nilai memuaskan, diterima di sekolah bergengsi, kuliah di universitas ternama, dan lain sebagainya. Akibatnya, remaja dijejali dengan berbagai macam les demi mendongkrak nilai di sekolah. Seolah-olah waktu di sekolah tidak cukup untuk memberikan pengayaan pada mereka. 3. Rokok, narkoba, dan miras. Ada seorang pakar psikolog dan sosial yang mengatakan bahwa Indonesia kini sudah dapat disebut dalam situasi darurat narkoba. Salah satu TV swasta dalam Berita Pagi tanggal 24 Februari 2016 menampilkan bagaimana aparat keamanan menangkap oknum anggota TNI yang mengkonsumsi narkoba. Kita lihat betapa menakutkan dunia yang ada di sekitar remaja. Remaja SMP, bahkan SD sudah merokok atau minum minuman keras. Yang keempat, hormon. Perubahan hormon yang terjadi di usia remaja menyebabkan beberapa hal. Salah satunya, timbul rasa ketertarikan pada lawan jenis. Hal itu lumrah dan sesuai dengan perkembangan biologis, psikologis, dan fisik remaja. Namun,
ketika remaja tidak mampu mengontrol rasa ketertarikan terhadap lawan jenis dan ditambah dengan keinginan untuk mencoba hal-hal baru, mengakibatkan terjadinya perilaku menyimpang. Hal itu akan semakin parah apabila kecanduan terhadap pornografi. Hal kedua, kita akan membahas cara menghadapi tantangan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya menang melawan setiap tantangan yang ada. Yang pertama, tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima dan 6. 2. Setia pada Tuhan. Matius 25 ayat 1 sampai 30. 3. Memiliki pendirian yang teguh. Yohanes 24 ayat 14 sampai 15. 4. Tidak mudah terpengaruh. Bilangan 14 ayat 25 sampai 30. 5. Memiliki keyakinan yang kokoh. Roma 1 ayat 16. 6. Tegar di tengah persoalan. Terdapat dalam Daniel 6. 7. Berpegang teguh pada janji Allah. Kejadian 15 sampai 20 dan lain sebagainya. Hal ketiga, kita akan membahas penjelasan dari Alkitab. Saya harap semua murid membaca ayat firman Tuhan ini. Kita buka Alkitab kita dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Menceritakan tentang pencobaan di padang gurun. Tantangan pertama yang diberikan iblis kepada Yesus berkaitan dengan makanan dan hal-hal yang menyangkut tubuh atau sering disebut keinginan daging. Tantangan kedua adalah kesombongan. Tantangan ketiga adalah kekuasaan. Tuhan Yesus mampu mengalahkan ketiga tantangan tersebut dengan memperkatakan firman Tuhan. Pencobaan yang diberikan oleh iblis adalah usaha untuk membelokkan Yesus dari jalan ketaatan yang sempurna. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Yang pertama, iblis merupakan musuh kita. Sebagai orang Kristen, kita harus sadar bahwa kita terlibat dalam peperangan rohani melawan kuasa-kuasa kejahatan yang tidak nampak namun nyata kerjanya. 2. Lawanlah iblis dengan firman Allah. Sebagai orang Kristen, kita harus percaya bahwa firman Allah berkuasa untuk melawan tipu muslihat iblis. Puji Tuhan, untuk hari ini pelajaran cukup sampai di sini. Dari pelajaran hari ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, tidak ada manusia yang hidup tanpa tantangan. Semua orang dalam segala usia pernah menghadapi tantangan dalam berbagai bidang kehidupan. 2. Lawanlah segala tantangan hidup yang kita hadapi dengan memperkatakan firman Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Selalu semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.